أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya bulanan kita masih bisa berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu syar'i ini, di mana sebagian ikhwah dan akhwat kita sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa hadir di dalam sebuah majelis ilmu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum. Pada pagi hari ini, pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 26 Rabiul Tsani 1429 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Mei 2008, kita akan mempelajari dan mengupas kembali sebuah dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa terbesar sepanjang umur dunia. Dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat dicegah oleh Rasulullah, oleh seluruh Rasul-Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Karena dosa ini pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan karena dosa ini pula lah orang-orang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak kira bagi abna'ut tauhid, bagi orang-orang yang selalu belajar akan tauhid, paham sekali apa itu dosa besar yang kita maksudkan pada sore hari ini. Apa para ikhwan sekalian? Dosa syirik. Baik. Saya akan berikan judul
pengajian pada sore hari ini, iyyaka wasyirik, artinya jauhilah perbuatan syirik. Dan insya Allah pengajian ini akan beruntun, mungkin akan membutuhkan 3 pertemuan. Dan di setiap pertemuan kita akan bahas langsung realita yang ada. Kalau seandainya ada foto juga, kita akan perlihatkan foto-foto orang yang melakukan perbuatan syirik, baik itu di negara Muslim atau di negara kita, negara Indonesia, ya, negara Muslim-Muslim lainnya, ataupun di negara Muslim kita, negara Indonesia. Contoh-contoh langsung perbuatan syirik tersebut. Kenapa itu disebut perbuatan syirik? Apa dalilnya? Sehingga kita mengetahui dan akhirnya kita juga bisa menjauhi dan memberitahukan kepada orang lain untuk mengingkari akan kemungkaran yang sangat besar ini. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, sebelum kita membicarakan dosa syirik ini, saya akan memberikan sebuah muqaddimah. Di sana ada 4 poin muqaddimahnya. Poin yang pertama, muqaddimah yang pertama, yaitu manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, liya'budun artinya kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kalau kita pergi ke tafsir, salah satu buku tafsir misalkan tafsir Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan salah satu makna tafsir daripada kata-kata liya'budun adalah liyuwahhiduni, artinya mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan aku di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Baghawi rahimahullah berkata, fa ammal mu'minu fayuwahhidu fisyiddati warraha. Sedangkan orang-orang yang beriman, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan sulit dan di dalam keadaan lapang. Wa ammal kafiru fayuwahhidu fisyiddati wal bala dunan ni'mati warraha. Artinya, sedangkan orang-orang kafir mentauhidkan Allah hanya ketika dalam keadaan susah, sempit, tidak di dalam keadaan lapang dan penuh dengan kenikmatan. Intinya para ikhwah sekalian, kata-kata dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, artinya adalah liwahidun, yaitu mentauhidkan aku. Maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah tauhid, kita harus tahu apa arti tauhid. Arti tauhid secara etimologi, ini poin yang kedua, makna mentauhidkan Allah. Ini mukaddimah yang kedua. Makna mentauhidkan Allah apa artinya? Maknanya adalah, kalau kita lihat secara etimologi secara bahasa, tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu, artinya menjadikan satu. Menjadikan satu. Wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Kalau kita lihat secara istilah definisi syar'i, apa artinya? Menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada mentauhidkan Allah. Menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ini dikemukakan oleh Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, yaitu Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para ikhwah sekalian, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tugas seluruh rasul dan seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Mentauhidkan Allah yang mana artinya menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tugas seluruh para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Coba kita lihat di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya yang paling utama adalah mengajak, menyeru manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surat Al-Isra Al-Anbiya ayat yang ke-25. Artinya, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, yaitu untuk menyeru kepada manusia agar tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Nah, ini poin mukaddimah yang ketiga. Mukaddimah yang keempat, tadi kita membicarakan bahwasanya mentauhidkan Allah adalah beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada kita, apa makna ibadah? Ini poin yang keempat. Makna ibadah apa? Seorang ulama yang terkenal di abad ke-7, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan ibadah adalah taatullah. Ibadah adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Artinya mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cara bagaimana? Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Ya. Ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah taatullah bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Artinya mengerjakan taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan dengan cara yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita juga definisikan ibadah, yaitu siapa yang bisa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'alil batinah adh-dhahirah. Artinya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Siapa yang bisa mengulangi? Ibadah adalah semua yang mencakup apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya puasa, salat, zakat, haji, bukan itu saja, tetapi seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhainya adalah ibadah. Maka ibadah ini tidak boleh kita tujukan kecuali dengan cara mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menyembah Allah hanya semata. Tidak ada sembahan kita lainnya. Itu arti daripada makna ibadah. Kemudian para ikhwah sekalian, baru setelah kita membicarakan muqaddimah, maka di sana ada pertanyaan. Ini poin yang kedua dari pengajian. Muqaddimah poin yang pertama, poin yang kedua dari pengajian adalah kenapa saya takut kepada syirik? Kenapa saya takut kepada syirik? Takut syirik kenapa? Kenapa harus takut kepada syirik?
Jawabannya para ikhwan sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi, jawabannya sudah kita tahu. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena dosa syirik, orang yang meninggal dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijebloskan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama orang-orang kafir lainnya, Abu Lahab, Abu Jahal, selama-lamanya di neraka, tidak akan keluar. Ya, kalau seandainya dia mati di dalam kesyirikan, kalau seandainya dia meninggal di dalam kesyirikan, belum bertobat dari kesyirikan tersebut selama hidupnya. Nah, ini kita harus takut ya daripada perbuatan seperti ini. Dan para ikhwah sekalian, orang yang mengerjakan perbuatan syirik ya, itu adalah jinayah. Dia sudah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ketika ada orang yang ingin berbuat maksiat, misalkan berzina, minum khamar, berjudi dan sebagainya, mungkin dari situ dia mendapatkan apa? Mendapatkan bagian dunia. Misalkan berzina, dia mendapatkan syahwat, kenyamanan syahwat. Misalkan mencuri, dia mendapatkan barang yang dia curi untuk baginya diri sendiri. Tetapi syirik tidak. Syirik adalah benar-benar jinayah terhadap Allah, benar-benar perbuatan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari perbuatan syirik dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya ingin menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya syirik lebih parah daripada maksiat biasa. Itu salah satu sebab kenapa kita harus takut kepada perbuatan syirik. Kemudian para ikhwan sekalian, jawaban yang kedua, kenapa kita harus takut daripada perbuatan syirik, kita bisa ambil dari surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa in qala Ibrahim rabbij'al hadza al-balada amina wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang dimaksud apa? Mekah. Karena Nabi Ibrahim, beliau berdoa ini ketika di Mekah. Kemudian ini mahal syahidnya, doa selanjutnya, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan keluargaku, keturunanku daripada menyembah sonam. Nanti saya akan artikan apa arti sonam. Saya terjemahkan dulu sonam. Ya. Jauhkanlah diriku dan keluarga, keturunanku daripada menyembah sonam. Surat Ibrahim ayat 35. Coba bayangkan antum. Saking takutnya kepada syirik, Nabi Ibrahim saja, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan juga Sayyidul Mursalin, dan juga penghulunya, pemimpinnya para rasul selain Rasulullah SAW. Karena yang menjadi pemimpin dari seluruh para rasul adalah Nabi siapa? Muhammad SAW. Ini Nabi Ibrahim saja, Khalilur Rahman, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Khalil adalah orang yang terdekat, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, doanya apa? Wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, jauhkanlah diriku dan keluargaku daripada menyembah sonam. Maka
Oleh sebab itu kita lebih harus takut lagi daripada masuk ke dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat takut sekali daripada perbuatan syirik. Apalagi kita, bagaimana keadaan kita harus benar-benar juga takut terhadap perbuatan syirik tersebut. Sonam, kata para ulama, adalah setiap berhala yang dibuat, yang dibentuk dengan bentuk manusia atau sejenisnya. Ya, misalkan manusia, misalkan binatang, itu sonam. Patung yang berbentuk manusia ataupun sejenisnya, itu adalah sonam. Sedangkan watan, waw, ta dan nun, watan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya, artinya, ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai watan yang disembah. Apa arti watan? Watan lebih umum daripada sonam. Kalau watan, seluruh berhala, apapun bentuknya, baik itu pohon, baik itu ajimat, baik itu kuburan, baik itu patung, termasuk di dalamnya watan. Paham kalian sekalian? Baik. Nah, apa perbedaan? Mas Aldi, apa perbedaan sonam dengan watan? Atau Adi, apa perbedaan sonam dengan watan? Nah, yalah jemaah. Sonam itu sesuatu yang dibuat mirip manusia atau hewan. Patung yang dibuat dari menyerupai manusia atau kalau watan apa saja. Berarti mana yang lebih umum? Watan daripada sonam. Baik. Jadi sekali lagi para ikhwah sekalian, kenapa kita harus takut? Karena Nabi Ibrahim saya sebagai Khalilur Rahman, beliau sangat takut kepada perbuatan syirik tersebut. Sebagaimana doa beliau di dalam surat Ibrahim ayat 35. Kemudian juga, kenapa kita harus takut kepada perbuatan syirik? Jawabannya kita bisa dapatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Artinya, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka apa yang akan terjadi? La yahbatanna amaluk. Sungguh niscaya amal perbuatanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terhapus. Jadi jawabannya kenapa kita harus syirik? Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena syirik bisa menghapuskan amal perbuatan. Sampai Nabi Muhammad SAW saja tidak terjaga daripada bahayanya syirik. Artinya tidak terjaga. Kalau beliau pernah mengerjakan syirik, maka amalannya akan terhapus berdasarkan nas daripada Al-Quran ini, surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Apalagi kita yang tidak ada punya legalitas sama sekali untuk lepas daripada hapusnya amalan, maka kita harus lebih takut daripada perbuatan syirik. Silahkan periksa diri kita masing-masing, apakah selama hidup kita pernah kita melakukan perbuatan syirik. Kemudian para ikhwan sekalian, orang yang berbuat syirik, ini jawaban selanjutnya, dia akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Orang yang berbuat syirik, dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 11 sampai 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas", dan di antara manusia, "man ya'budullaha 'ala harf", ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan saja. Ya, tidak seluruh keadaan dia beribadah kepada Allah. Bagaimana itu? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika
Jika dia mendapatkan kebaikan, dia tenang dengan keimanannya. Wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi. Jika dia mendapatkan fitnah, cobaan, dia akan berbalik di atas wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Iya. Siapa yang mendapatkan kerugian yang sangat nyata? Yang rugi di dunia dan di akhirat. Jawabannya ada di ayat yang ke-12. Yad'u min dunillah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mala yadurruh. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat, wala yanfa'u, wa ma la yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u laman dharrahu aqrabu min naf'i. Orang ini yang menyembah kepada Allah, dia meminta kepada seseorang yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu mendapatkan bahaya lebih dekat daripada dia mendapatkan manfaat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." 3 kerugian orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, harus diingat, bagi siapa saja yang ingin melakukan perbuatan syirik, maka harus diingat 3 ancaman ini. Barang siapa yang berbuat syirik, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah telah mengharamkan bagi dia surga. Kalau Allah mengharamkan surga, siapa yang akan masukkan ke dalam surga? Ada tidak? Tidak akan ada. Faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kalau seandainya dia tidak akan masuk ke dalam surga, maka tempatnya di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan ada yang menolong dia. Para ikhwan sekalian, sekarang ketika kita mengatakan kalau begitu Anda harus takut kepada dosa syirik tersebut, apa manfaat orang yang takut daripada perbuatan syirik? Apa manfaatnya? Ya, manfaat orang yang takut daripada perbuatan syirik. 1, manfaatnya adalah kalau dia takut daripada perbuatan syirik, maka dia akan belajar akan syirik tersebut dan macam-macamnya sehingga dia tidak masuk daripada ke dalam perbuatan syirik. Ini 1, membuat orang belajar akan kesyirikan. Ya, dan macam-macamnya. Bukan untuk masuk ke dalamnya, tetapi untuk menjauhinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, "Aradtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Artinya, aku mengetahui keburukan itu bukan untuk keburukan, tetapi untuk berjaga-jaga daripada keburukan tersebut. Kemudian, faedah yang kedua ketika kita takut kepada perbuatan syirik, akhirnya kita harus belajar kebalikan daripada syirik. Apa kebalikan syirik? Tauhid. Ya, kebalikan daripada syirik adalah tauhid dan macam-macamnya. Ya, dan macam-macamnya. Faedah yang ketiga daripada rasa takut kita kepada perbuatan syirik adalah orang yang selalu takut kepada perbuatan syirik akan menjadikan rasa takutnya tersebut selalu istiqamah di dalam hidupnya. Selalu lurus di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta keselamatan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menganggap ada yang bisa mematikan, menghidupkan, memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang takut kepada perbuatan syirik. Jadi takut kepada perbuatan syirik itu sangat-sangat bagus. Amalan yang paling bagus. Kemudian para ikhwan sekalian, dari tadi kita membicarakan syirik, jangan syirik, takut pada syirik. Kira-kira apa itu definisi syirik? Ini poin yang ketiga. Definisi syirik itu apa? Nah, ya Pak Jemaah. Nah, dosa syirik definisinya apa? Beribadah kepada selain Allah.
definisi syirik. Beribadah kepada selain Allah. Berarti dia beribadah kepada selain Allah saja, tidak beribadah kepada Allah. Itu bukan syirik, itu namanya ateis. Orang yang beribadah kepada selain Allah saja, itu namanya ateis. Menyembah selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itulah definisi syirik. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan selain Allah apa saja. Mau manusia, selain Allah itu apa saja? Manusia, jin, malaikat, atau pohon, atau gunung, atau ajimat-ajimat benda mati, batu, akik dan segala macamnya. Pokoknya selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara-perkara yang khusus milik Allah seperti apa? Siapa yang bisa? Misalkan menciptakan khusus milik Allah atau tidak? Kira-kira ada yang menciptakan selain Allah enggak? Tidak ada. Berarti khusus milik Allah. Kemudian mematikan dan menghidupkan. Ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah atau tidak? Makhluk? Tidak. Ya. Contoh lagi, yang mempunyai kekuasaan, yang mengatur dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui akan hal gaib siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara-perkara yang khusus milik Allah. Nah, kalau ada di antara selain Allah yang mengaku ada yang mengetahui akan hal gaib, yang mengaku bisa menyembuhkan orang, yang mengaku bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang, bisa memberikan rezeki, maka dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi Pak definisi syirik Pak? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Dalilnya apa ini Pak? Dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98. Dalil daripada definisi ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Kenapa? Bagaimana maksudnya surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98 ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan orang-orang yang mensyirikkan Allah, ya. Mereka mencela sembahan-sembahan mereka sendiri selain Allah. Misalkan si fulan ini dia mengatakan bahwasanya di sana ada manusia yang bisa mendatangkan hujan. Nanti pada hari kiamat si manusia si fulan ini dia akan mencela sembahannya tadi. Ya, coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dulu di dunia benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa sesat yang nyata? In nusawwikum birabbil alamin. Kata orang-orang musyrik, ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabbul Alamin. Ya, menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah apapun bentuknya, manusia, jin, malaikat, jimat dan segala macamnya dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa ambil definisinya dari sini, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya di negara kita, khususnya karena kita berbicara di hadapan di hadapan orang-orang Indonesia dan juga di negara-negara lain Muslim lainnya,
banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang dianggap biasa oleh manusia. Kita akan mengambil perbuatan syirik dalam masalah rububiyah. Antum ketika belajar tauhid, di sana ada berapa tauhid? 3. Tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kita akan membicarakan kebalikan daripada tauhid rububiyah, yaitu syirik rububiyah. Ya. Sebagaimana tauhid itu ada rububiyah, maka syirik pun ada syirik di dalam rububiyah. Baik, sebelum saya masuk contoh langsung kepada tauhid syirik rububiyah, saya ingin apa itu tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dulu di dalam masalah, di dalam perkara-perkara perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah bagaimana? Contoh, mencipta, menghidupkan, mematikan, berkuasa, mengatur dunia, memberi rezeki. Itu semua adalah perbuatan Allah. Nah, sekarang kita ingin, kalau kita sudah ingat lagi tauhid rububiyah, kita ingin kebalikan dari tauhid rububiyah itu, yaitu syirik rububiyah. Syirik di dalam masalah rububiyah. Contoh Pak, kalau seandainya ada yang mengatakan itu gunung Merapi tidak akan meletus, ya, karena kalau bukan karena Mbah si Fulan. Nah ini tauhid apa syirik ini? Kan? Syirik. Kenapa syirik? Angkat tangan. Kenapa syirik? Berarti kenapa syirik? Jawabannya dengan definisi tadi. Karena menyamakan manusia si mbah ini dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara-perkara yang khusus milik siapa? Allah. Yang bisa menahan dan yang bisa mengeluarkan, meletuskan gunung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini salah satu contoh realita nyata yang terjadi di dalam masyarakat kita. Contoh lagi, misalkan ada orang bikin papan nama di depan rumahnya, ya, paranormal si Fulan bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan jin-jin yang hilang sejak 20 tahun yang lalu. Baik, ini syirik apa para ikhwan sekalian? Syirik rububiyah. Kenapa? Itu yang harus kita ketahui. Antum tahu itu syirik rububiyah, tapi kenapa? Karena mengetahui akan hal gaib. Dan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kalau seandainya ada orang yang seorang nenek tua, malam-malam sudah jam 10, orang tidur semua, nenek ini bangun. Nenek ini bangun, yang diambil ke dapur beliau. Ngapain? Ambil sapu. Ya, tempatin jalan beliau ke depan pintu. Pintunya sudah dikunci rapat, kemudian tempatin sapu di situ dengan cara terbalik. Cucu dari nenek ini bilang, "Nek, ngapain sapu itu dibalik?" Supaya tidak masuk maling. Syirik tidak? Dari mana? Kalau kita katakan itu syirik, dari mana? Hah? Satu-satu Pak. Pak.
Bapak yang terhormat Pak Asmuji. Semoga Allah SWT jaga beliau. Apa? Syirik nggak Pak? Dari mana Pak? Yang mendahului kehendak Allah. Mendahului kehendak Allah. Ada yang bisa menambahkan? Pak. Karena percaya kepada sapu itu menjaga rumah. Menjaga rumah. Lalu sampai situ saja titik. Belum paham orang. Karena tidak ada yang Dengan sapu itu bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Dengan sapu tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Sudah titik, nggak pakai koma. Ada lagi? Biar orang lebih jelas. Karena dia sudah meminta tolong kepada sesuatu. Iya tadi sapu, ya sudah mendatangkan kemaslahatan. Dia berkeyakinan sapu tersebut mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Kita katakan, apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, jangan nenek lah, nanti para nenek marah sama saya. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, ya sebenarnya bukan suatu perbuatan syirik, cuma bisa memasukkan sarana untuk memasukkan orang ke dalam perbuatan syirik. Itu sarana. Ya, sebagaimana orang memakai cincin. Dikatakan dengan cincin tersebut dia bisa kebal. Dia di sini harus kita rinci. Kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya saya memakai cincin dan saya yakin yang melindungi saya adalah Allah, cuma lewat perantaraan cincin ini, itu syirik. Itu adalah menyampaikan seseorang kepada syirik, sarana daripada perbuatan syirik. Tapi yang disebut dengan syirik asghar. Tapi jika dia berkeyakinan cincin tersebutlah yang bisa menahan dia dari mara bahaya dan mendatangkan dia dari manfaat, maka dia itu syirik akbar. Ya, nah seperti itu tadi. Kalau seandainya seorang tersebut dia berkeyakinan bahwa saya sapu inilah yang bisa menjaga rumah saya, bukan Allah, maka itu adalah syirik akbar, keluar daripada Islam. Tetapi kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya ini hanya perantara saja, maka itu adalah syirik asghar yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Bagaimana dengan tujuan sapu itu kalau misalkan ada maling gedor jatuh suara Karena dibalik sapunya. bangun jadi Kalau nanti tergantung daripada dia apa yang dia kerjakan seperti itu. Untuk kalau seandainya untuk keamanan benar-benar tidak ada keyakinan apapun di dalam sapu tersebut, maka diperbolehkan. Cuma ya sekarang misalkan ya saya berikan contoh, kadang-kadang sesuatu yang dijadikan perantara untuk menjaga keamanan dia tidak masuk akal, maka itu tetap perbuatan syirik. Seperti tadi cincin, kata dia bisa menjaga keamanan, nggak bisa cincin menjaga keamanan. Kalau menjaga keamanan pakai pistol atau pakai pisau. Nah, seperti itu. Bisa dipahami oleh kawan sekalian? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah taala nanti minggu depan kita akan berikan contoh-contoh yang lebih jelas lagi daripada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, dan kita kaji akan perbuatan tersebut sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang banyak bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, ini bukan hanya adat istiadat biasa saja, tetapi ini adalah termasuk yang dimurkai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi